Coba Sud, cerita Sud tentang kehidupan Korea, asik. Di sana itu jual beli mobilnya gimana? Pajaknya gimana itu? Boleh berbagi lah ya pengalamannya ya. Ini pengalaman kalau di Korea pajak kendaraan itu Mahal apa murah di sana? murah, Murah. murah kalau menurut saya. Pajak motor atau mobil? Ya mobil loh mas. Oh, kalau mobil tuh murah sana. Murah. Kita kerja 1 bulan saja itu bisa dapat untuk beli mobil second loh ya. Mobil kerja sebulan bisa beli mobil second? Bisa. Tapi pajaknya gimana pajaknya? Pajak juga murah kalau pajak kendaraan itu 1 tahun 2 kali setahu saya. Loh, bukan tahunan pajaknya? Enggak, 1 tahun 2 kali. Yang mahal itu asuransinya, asuransi kendaraan. Wajib asuransi emang. Wajib. Kalau sini kan nggak ada asuransi nggak apa-apa kan? Nggak bisa kalau di sana pengalaman saya loh ya. Oh berarti mobil itu wajib ada asuransi? Wajib ada asuransi. Sebelum kita melakukan pembelian itu kita mendaftarkan dulu. Minimal asuransi kehilangan ya, TLO ya? Iya. Atau all risk? All risk juga termasuk itu. Sudah all in. Semakin mudah, semakin mahal mobilnya, asuransinya. Maksudnya? Begini, asuransi itu bisa per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan. Oh nggak harus tahunan ya? Nggak harus untuk tenornya itu. Berarti semakin ngambil sebulan itu mahal ya? Mahal, tergantung juga usianya juga berpengaruh. Semakin tua itu semakin murah untuk asuransinya. Apalagi tenornya dipakai, ibaratnya pakai tenor yang tahunan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih murah lagi. Untuk harga, sepengalaman saya, 1 bulan gaji bisa untuk melakukan pembelian mobil second. Misalnya, merek, sebut merek gak apa-apa ya? Oke, merek. Vansa, Xenia gitu. Itu berarti kalau di sana kan nggak ada. Di sana minimal apa mobilnya? Mobilnya kan yang produk lokal, taruhlah seperti Hyundai, Daewoo, Kia, Sangyong. Itu kerja sebulan bisa dapat mobil ya? Saya pernah melakukan pembelian pertama itu sedan Hyundai Avante itu ya. Dengan harga 900.000 won. Berapa duit itu? Kalau dirupiahkan sekitaran 10 juta. Harga mobil 10 juta? Nah, itu tahun 2000 Avante. Ya murah tuh. Indonesia nggak dapat loh mas. Iya. Terus pembelian kedua saya beli Hyundai Tiburon Sport Car dengan harga 1.500.000 won. Berapa duit? Kalau dirupiahkan kisaran ya 16-17 jutaan. 2 pintu mobil sport. Kenapa harga mobil di Korea itu lebih murah daripada di Indonesia? Ya karena produksi sendiri, memproduksi sendiri. Sana nggak ada mobil Jepang kah? Mobil Jepang ada, cuma jarang. Sana. Terus pembelian ketiga saya ganti mobil lagi itu Sonata 2. Sonata 2 Hyundai tuh? Hyundai sedan Hyundai 4 pintu itu harganya hampir 2 jutaan dengan pendapatan bulanan itu sudah ya 2 jutaan juga. Itu lebih bagus lagi. Kalau motor di Korea mahal? Motor itu rata-rata motornya motor sport. Oh nggak ada motor kayak Supra gitu ya? Ada, itu dipakai buat apa ya namanya, kurir makanan. Yeah. Ada motor listrik juga sana? Ada. Kalau motor-motor seperti itu biasanya dipakai untuk kurir makanan. Aduh, mantap kopinya. Kopinya mas. Di kayak konten
Itu keterangan menurut pengalaman saya. Kalau nanti ada yang pengalamannya beda lagi ya nggak tahu. Untuk kendaraan di Korea itu untuk tahun kendaraan rata-rata di atas tahun 2000-an. Di bawah tahun 2000 itu sudah dipres. Maksudnya? Nggak layak jalan. Berarti mobil di bawah tahun 2000 nggak dipakai? Nggak dipakai. Dihancurkan? Hancurkan. Misalnya kalau pajak masih hidup, mobil masih bagus, harus dihancurkan juga? Dihancurkan. Kan kita yang punya. Hmm? Ditarik pemerintah gitu. Ya, kamu punya. Ibaratnya itu pasti rusak. Ada kendala kerusakan. Ketika masuk bengkel, kok harus bongkar? Itu bengkelnya biasanya tidak mau. Sebenarnya dianjurkan dari pihak bengkel itu untuk dipres saja. Emang kalau dipres dapat duit? Ya dapat. Itu biasanya pengalaman saya ngepres Avante saya tahun 2000. Saya melakukan pembelian kan 900.000. Saya pres dapat kembalian itu kisaran 400.000. Rugi separuh ya? Tapi emang kan. Tapi harganya kamu 900.000 kan setara dengan 10 juta. Oh, 10 juta dapat mobil sih ya. Murah kayak beli Supra ya. Indonesia apa mahal ya Mas ya? Iya, pengalaman saya itu mobilnya rusak. Saya bawa ke bengkel, bengkelnya tidak mau benerin karena emang ini sudah tidak layak. Emang tahun 2000. Kenapa kamu belinya tahun tua? Karena mau dipres itu. Karena yang tahun muda lebih mahal ya. Tetap semakin muda semakin mahal. Oh, berarti kalau di Korea gitu mobil di bawah tahun 2000 pasti dihancurkan ya? Kebanyakan seperti itu. Gimana ceritanya kalau kayak Indonesia ini tahun 80 masih pada jalan ya? Tetap akan membawa masalah. Pertama, tetap emisi ya, berpengaruh juga di lingkungan. Kedua, trouble kendaraan akan membuat kemacetan lalu lintas. Salah satu penyebabnya seperti itu, mobil tua. Terus kalau di Korea itu macet nggak? Macet untuk jalan, macet ya ada, tapi ketika hari raya. Kalau hari-hari biasa? Hari-hari biasa jarang macet. Berarti nggak kayak di Jakarta macet tiap hari? Oh enggak. Pagi, sore ya? Kalaupun taruhlah macet, itu jam-jam sibuk, itu enggak terlalu merayap banget. Ya sebatas wajarnya lah, sewajar macet lah. Karena emang ya volume kendaraan yang banyak. Kalau di Korea itu negaranya setara dengan Indonesia apa gimana? Pengalamanmu? Setara apanya? Luas wilayah. Oh ya jauh toh Mas Bro. Gede mana? Ya gede Indonesia. Oh, sejawa? Kemungkinan. Mungkin malah lebih luasan Jawa. Mungkin. Oh iya. Ya, hanya karena prediksi. Ukuran luas spesifiknya juga kurang paham. Biaya hidup mahal di sana ya? Biaya hidup menurut saya kalau kita hitung di rupiahnya mahal, tapi kalau menghitungnya sesuai pendapatan kita di sana ya biasa seperti kita hidup di Indonesia. 1 won tuh berapa rupiah? 1 won itu untuk sekarang kisaran 10 atau 11. 11.000 rupiah. Oh, 11 rupiah. Ya berarti kecil juga ya 1 won. Kecil juga. Makanya. Tapi gaji di Korea itu sebulan berapa duit? Sebulan untuk pekerja kasar non skill untuk saat ini kisaran 2.100.000 setara won. 2.100.000 won. Kalau dikurskan sekarang ya kisaran 21-22 juta. 2 juta. 22 juta. Iya. Gaji sebulan. Oh, enak loh guys. Korea gaji sebulan 22 juta. Tidak pakai skill itu. Itu UMR pekerja non itu nggak punya skill itu. Gimana yang punya skill toh guys? Nah, untuk pekerja skill taruhlah oke lah yang saya tahu saja untuk bisa pengelasan
welding. Di shipbuilding dengan visa E7-1 itu kalau nggak salah ada yang 27, ada yang 3 juta ton, Setara? setara 30 juta. Gimana nggak mau pada merantau ke Korea ya? Kemudian 30 juta. Itu untuk saat ini. Mau nyari duit di mana ya kan? Karena pengalaman saya dulu, saya di sana tahun 2006 itu basic masih kisaran 800-900 ribuan, belum ada 1 juta. Karena di sana setiap tahun kan ada kenaikan UMR entah berapa persen, 2% atau 3%. Berarti sebulan aja bisa beli mobil, bisa kaya lah ya benar. Kaya kalau kita lihatnya dari sini. Kalau di sananya juga sama. Orang sana juga merasa susah. Karena hidupnya orang sana kan monoton. Tidur, bangun, kerja, balik, tidur, bangun, kerja. Sudah seperti itu aja. Oh, kehidupan kayak gitu ya? Kehidupannya seperti itu. Nah, makanya orang sana rata-rata depresi. Orang depresi, mana larinya? Bunuh diri. Tertekan. Nah, karena untuk semacam apa itu, tingkat bunuh diri itu sangat tinggi di Korea. Oh, berarti keimanannya tipis Sekali. tipis tisu. Karena rata-rata orang sana itu ateis, seperti orang Jepang juga. Tidak beragama. Taruh ya beragama tapi tipis. Rata-rata agama ateis. Agama kalau di sana formalitasnya itu Buddha. Mayoritas Buddha dan Nasrani, tapi sebatas formalitas kalau menurut saya. Ateis ya banyak ya. Karena apa? Pernah diskusi dengan beberapa orang di sana. Berarti yang Islam itu pendatang gimana? Pendatang, rata-rata pendatang Islam. Pendatang dari Indonesia, dari Uzbek, terus dari Bangladesh. Untuk Bangladesh dan Pakistan itu Islamnya konservatif. Itu Koreanya Korea Selatan guys, bukan Korea Utara. Korea Utara komunis ideologinya. Korea Utara mah, aduh ngeri gitu. Kim Jong Un. Kalau Korea Utara kabarnya biar gaji lebih kecil. Saya nggak tahu, nggak pernah bisa. Kan sama-sama Korea. Ya, sama-sama Korea, emang satu ras dengan Korea Selatan, rasnya sama. Dan bahasanya juga sama. Tapi di blok ya itu ya negaranya ya, nggak bisa asal masuk ya. Nggak bisa, sama saja seperti Indonesia dan Malaysia. Oh bisa aja ke korup. Ya, di blok dalam artian ini kan begini tuh mas, kita mau melakukan keluar masuk sebuah wilayah kan tetap ada izinnya toh. Mau masuk wilayah Malaysia juga kita butuh izin visa, sama seperti Korea Utara dan Selatan. Berarti gampang juga ya masuk ke korup. Ya bisa, tapi nggak terlalu gampang. Tapi lebih maju Korsel. Tetap Korsel lebih maju. Kalau naik pesawat nih dari Indonesia ke Korsel berapa lama? Dari Jakarta sampai Korea 6 jam. Oh cuma 6 jam? 6 jam. Estimasi pesawat harga berapa? Estimasi pesawat tuh standarnya 7 juta. Modal 7 juta guys dari Jakarta ke Korsel bisa. Gitu. Itu tiketnya. Tapi untuk kesananya kan izin masuknya kan susah. Oh izin masuknya yang mahal ya? Izin masuknya susah, bukannya mahal, susah. Kan pakai visa. Misalnya kalau orang jalan-jalan gitu. Oke, kita bisa mengajukan visa. Kalau sekedar jalan-jalan ya bisa ya. Visa turis, pengajuan visa turis itu biasanya ada kayak semacam kita menunjukkan rekening kita. Di rekening kita itu ada berapa kisaran, kalau nggak salah ratusan juta. Itu baru kita bisa mendapatkan visa pengunjung atau visa turis. Bisa jalan-jalan gitu ya. Berarti kalau di saldoku cuma ada 5 juta gitu, nggak boleh ke Korsel.
nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau bisa melakukan perjalanan ke sana terus masuk wilayah Korea terus nggak balik lagi alias overstay di sana, bekerja di sana, terus gimana? Statusnya kayak ilegal. Status Berarti tujuannya kalau di rekening ada ratusan juta itu biar bisa mulai meneh, pulang meneh ya. Memang orang ini punya uang dan tidak ada kemungkinan untuk bekerja di Korea. Oh tujuannya gitu. Ya. Berarti kalau tapi yang niat bekerja di sana kan nggak harus punya ratusan juta tuh. Tapi kan ada regulasinya toh Mas. Oh gitu. Nah, visanya kan beda. Visa kerja itu ada beberapa visa. Berarti dilihat sama sana. Oh ini visa kuli gitu ya. Jenisnya juga macam-macam. Iya. Kalau visa kunjungan orang kaya itu ya. Tajir guys. Ya karena apa kita mau melakukan perjalanan kemana ke sana, tujuannya apa? Ya piknik. Oh berarti harus punya tujuan. Ya tujuannya piknik. Berarti kalau kayak aku main sama temanku nggak ada tujuan nggak boleh ya. Oh, ini saling berbagi lah ya pengalaman dari Korea yang mau ke sana itu. Capek di sana kerja. Siang malam kerja. Berapa jam bekerja kamu di sana itu? Waktu bekerja berapa jam? Satu harinya itu 8 jam kerja. Ya sama kayak di sini dong. Sama seperti di sini 8 jam. Berarti malam tetap tidur di rumah. Malam beristirahat. Cuma kan ya seperti di sini juga di pabrik itu kan ada yang 3 shift, ada yang 2 shift. Itu kan tergantung jenis pabrik. Berarti kalau kerja sehari bisa buat makan sehari? Bisa dong. Hemat itu? Enggak hemat. Oh bisa wajar ya makannya ya? Nah, makan sewajar. Nggak bisa makan nasi warteg itu doang nggak? Wartegnya sana juga sama saja. Semua pengalaman saya. Kita masuk di warteg, kita anggaran sekali makan itu 10.000 sana 10.000 won ya. Setara kalau 10.000 ya 100 ribu ya. Sekali makan 100.000 ya. Itu makan di warteg ya. Iya warteg. Di Korea guys 10.000 sekali makan. 100.000 lah. Tapi kan dengan pendapatan satu harinya berapa? Di 100.000 won. Di sana kamu sehari dapat 100.000 won. Makanya sekali makan 10.000 won. 3 kali berarti 30.000. Kan masih sisa berapa ribu? Rokok di sana juga murah. 10.000. Enggak nyampe. Dulu saya pengalaman saya 5.000. Loh, kok mahal makannya? Iya. Kalau di sini kan makan sekali makan 15.000, rokoknya 25.000 gitu. Larang rokok guys. Nah sekarang kita hitungnya seperti ini, rokok taruhlah rokok ya, rokok 5.000. Kalau kita kurskan di sini berapa? Jadi 50.000. Kalau di sana masak sendiri apa jajan? Ya kita dapat jatah makan dari pabrik kita itu satu hari 2 kali. 2 kali. Yang sekali makan beli. Nah, biasanya di sarapan. Kontrakan kita disediakan mes. Oh gratis dong? Ya untuk mesnya gratis. Makanya bisa nyimpen duit ya? Untuk gas, air, listrik itu bayar sendiri. Tapi untuk tempatnya disediakan. Tapi di sana gas dan listrik juga mahal. Tapi kalau orang Indonesia di Korea itu dianggap sebagai ras rendah ya? Ya karena di sini pun sama tuh. Orang kuli kan sama. Sama. Orang kuli di sini juga dipandang sebelah mata kan. Enggak di sana, enggak di sini sama saja. Coba saja Anda pergi Korea dengan pekerja skill lah. Kuli pabrik gitu. Nah, skill tapi kan punya skill. Mereka melihatnya juga beda. Sama saja. Anda sebagai seorang elektrikal
bekerja di sana, orang sana melihatnya juga beda, nggak direndahkan. Tapi orang sana juga banyak yang kerja di pabrik. Banyak. Kenapa melakukan perekrutan pekerja imigran? Kan di sana kan kekurangan tenaga kerja. Bukannya warga Korea banyak? Warga Korea banyak, tapi kebutuhan tenaga kerja itu juga lebih banyak. Karena di sana banyak orang gengsi. Bukan masalah gengsinya, sudah punya pekerjaan. Pekerjaannya yang lebih ringan, duit banyak. Orang sendiri yang kerja di pabrik juga banyak. Ya karena memang lapangan pekerjaan banyak di sana. Jadi sebuah perusahaan itu bisa beroperasi kalau ada tenaga kerja. Dan sedangkan orang Koreanya sendiri dicari sudah pada bekerja. Susah berarti ya. Nah, makanya cari bekerja di mana? Ya, pekerja imigran yang didatangkan. Berarti kayak tenaga di Indonesia itu sangat banyak ya. Kalau di Indonesia kekurangan Pekerjaan. Kalau di sana banyak sekali. Kalaupun ada pekerjaan juga gajinya enggak, ya hanya cukup pas-pasan ya. Ya, sepertinya sih ya seperti itu, pas-pasan. Tapi ya juga tergantung pribadinya masing-masing sih. Bisa mengolah duit enggaknya itu. Nah, seperti itu. Orang di Indonesia saja yang kerja di pabrik, ibaratnya nggak aneh-aneh, mereka juga bisa punya tabungan. Sekarang UMR-nya di Indonesia berapa? Taruhlah di sini 2 juta, 2 juta koma sekian. Kalau dibagi 1 bulan berapa hari itu kan masih ketemu hariannya berapa. Kalau dipakai untuk makan itu masih kurang, nggak habis toh. Ya kalau di kampung. Loh, kalau di metro saja sudah sama dengan UMR-nya berapa di metro. Intinya harus bisa pegang duit ya. Gimana caranya ya? Kisi-kisinya nih. Kisi-kisi apa Mas Bro? Kata-katanya motivasi agar kita para pekerja bisa punya hasil itu. Bisa jadi orang. Kisi-kisinya gimana tuh? Turutilah kebutuhan, jangan turuti keinginan. Jangan gedein gengsi gitu. Turutilah kebutuhan, jangan turuti keinginan. Itu saja. Kiranya yang urgent harus dibeli ya dibeli. Kalau enggak ya jangan. Ya, apa yang kamu butuhkan? Untuk saat ini yang kamu butuhkan apa? Isi perut. Ya sudah. Kamu cukup saja isi perut kamu dulu. Untuk keinginan itu nanti kalau emang kamu sudah yakin. Keinginan itu kan nggak harus dipenuhi. Nggak harus ya. Terkadang kan harus dipenuhi. Tapi nggak semua keinginan. Karena yang kita hidup di dunia nyata. Iya, nggak semua keinginan kita itu bisa kita dapatkan. Jadi jangan terlalu mengiyakan keinginan kita. Iyakan saja yang kamu butuhkan. Oke guys, terima kasih sekian. Ini bagi-bagi pengalaman ya, motivasi hidup bagi yang merantau, ya kan, pengen sukses jadi orang gitu. Nanti di part berikutnya ya kita bagi-bagi lagi kisi-kisinya ya. Jangan lupa kopinya. Asik. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.